Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara karena hawa nafsu, karena maunya sendiri, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah bicara kecuali atas dasar wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, karena hadis-hadis beliau adalah bagian dari wahyu, yakni wahyu ilahi, maka statusnya dalam masalah kekuatan hukum itu sama atau mendekati apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira," barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqqihhu fid din, maka niscaya Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Wa anhu, dan juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra, cukuplah dengan kedudukan ini engkau itu mendapatkan keagungan dan kebesaran. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikra, dan dengan kedudukan ini engkau mendapatkan kemuliaan dan penyebutan. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, maka sebagaimana tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian, fala syarafa fawqa syarafi warithi tilkar rutbah, maka tidak ada kemuliaan yang di atas kemuliaan pewaris kedudukan itu. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, tatkala beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdal min bathil ilm, aku tidak mengetahui setelah kenabian ada derajat yang lebih mulia dibandingkan dengan menyebarkan ilmu. Beliau juga pernah ditanya, ya Aba Abdillah, seandainya kamu diberitahu oleh Allah bahwa kamu tinggal punya waktu sehari saja hidup di alam dunia ini dan kamu akan mati, apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, nasyrul ilm, aku akan menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena bagi mereka ibadah yang berwujud mencari ilmu, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu ibadah tertinggi, kedudukan tertinggi, karena itu adalah kedudukan yang hanya bisa digapai oleh dua orang. Satu, para nabi, yang kedua para pewaris kenabian, dari mulai para ulama, para asatidzah, para tulabul ilm yang mereka mewarisi kenabian. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus diingat, yang diwariskan oleh kenabian, yang diwariskan oleh para anbiya, para nabi dan para rasul, itu al-fiqhu fid din. Al-fiqhu fid din, bukan ma'rifatud din. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yufaqihu fid din, menjadikan dia itu faqih, mempunyai fiqh dalam masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan may yuridillahu bihi khairan, yani yu'arrifhu biddin, Allah akan menjadikan dia ngerti urusan agamanya. Bukan sekedar ma'rifah, bukan sekedar ngerti, bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar mengetahui wawasan agama. Apa itu al-fiqhu fiddin? Antum cek ya kawan, semua keterangan para ulama tentang al-fiqhu fiddin adalah, ana nukilkan ucapannya Ibnu Qayyim,
Beliau mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay yulhimhu fil ilmi wal amali bid din. Jadi barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya dua hal. Yang pertama, al-ilmu bid-din, ngerti, faham, memahami masalah agamanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Karena kalau dua ini gak digabungkan, kembali kepada apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang kemarin, yaitu ilmu tanpa amal itu ciri khasnya orang-orang Yahudi. Amal tanpa ilmu ciri khasnya orang-orang Nasrani. Dan kaum muslimin tidak memiliki ciri khas kedua itu. Beliau, yakni Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita selalu untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin, dan mereka teman terbaik dunia dan akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, orang-orang yang memiliki ilmu tapi nggak mau mengamalkan, dan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, orang yang amalnya ngawur tanpa ilmu. Dan itu makna yufaqihu fid din. Ai al-fiqhu fid din adalah al-ilmu bid-din wal amalu bihi. Jadi mengetahui, memahami agama dan mengamalkannya. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Makanya fawaidan azanillahu wa iyyakum, satu hal yang perlu selalu kita masukkan dalam diri kita. Wallahi, kita itu telah diberikan oleh Allah anugerah besar, telah mendapatkan bagian yang pertama, yaitu al-ilmu biddin, memahami agama kita, memahami hukum-hukum agama kita. Hukum-hukum agama kita itu telah kita ketahui, bisa lewat kitab tafsir, bisa lewat pelajaran hadis, bisa lewat pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran manhaj, pelajaran adab dan akhlak dan tazkiyah, maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Maka separuh dari kebaikan itu telah kita dapatkan. Sempurnakan ya akhwah, sempurnakan ya akhwati dengan bagian yang kedua, yaitu mengamalkannya. Mengamalkannya. Apa gunanya kita itu mengetahui ilmu, tapi kemudian kita tidak melengkapi dengan amalnya? Karena itu adalah tidak akan masuk dalam al-fiqhu fiddin. Tatkala kita tahu bahwa rokok itu haram, maka jadikan itu memang haram dengan meninggalkannya secara totalitas. Kalau memang antum tahu bahwa nonton drakor itu haram, maka jadikan itu haram yang harus ditinggalkan. Tatkala antum tahu bahwa menjalankan sholat nawafil, sholat rawatib itu adalah amal yang sangat mulia, maka kerjakanlah, jalankanlah semampu yang bisa kita lakukan. Tatkala kita tahu bahwa menghormati asatidzah, menghormati mudarrisin,
menghormati orang-orang yang dijadikan oleh Allah perantara untuk kita mendapatkan ilmu, itu adalah kebaikan, dan melecehkan kehormatan mereka adalah perbuatan haram. Maka jangan jadikan itu hanya sebagai wacana, jadikan itu sebagai ilmu dan amal, sebagai ilmu dan amal. Karena itu ya ikhwan, adalah al-fiqhu fiddin. Itu adalah al-fiqhu fiddin, orang yang faqih dalam agama, dan orang yang dia itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan. Fa wallahi, antum lihatlah sejarah Islam sejak 14 abad yang silam. Orang-orang yang Allah muliakan kedudukannya, yang kita kenal sejarahnya sampai detik ini, tidak ada seorang pun yang Allah muliakan dengan salah satu dari keduanya. Duwe ilmu tok tanpa diamalkan, mereka bukan orang-orang yang mulia. Banyak amal tanpa ilmu juga bukan orang-orang yang mulia. Lihatlah sejarah, mulai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mulai zaman para imam-imam ahli fikih, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Syafi'i dan Ahmad. Lanjut kepada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Lanjut kepada imam-imam yang datang berikutnya, Ibnu Qudamah, Nawawi. Lanjut kepada kelas-kelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Zahabi, Ibnu Mulaqin, Al-Mizzi. Lanjut kepada imam-imam sampai detik ini, sampai zaman ini, Al-Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, dan para orang-orang yang Allah muliakan kedudukannya. Mereka selalu menggabungkan antara dua hal ini, menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ilmunya berbuahkan amal, dan tidak beramal kecuali landasannya itu adalah ilmu. Maka tatkala kemudian Allah memberikan kepada kita rezeki, ayyuhal ikhwah, rezeki yang agung telah Allah letakkan di satu tempat yang memudahkan kita untuk mendapatkan bagian pertama dari keagungan ini. Lengkapilah ya akhwah, lengkapi dan lengkapi dengan bagian yang kedua dari kemuliaan ini. Yakinlah, di titik itulah pintu keagungan, di titik itulah pintu kemuliaan akan terpampang di hadapan kita. Dan ingat ya kawan, ingat satu hal, tatkala kita ngomong keagungan, tatkala kita ngomong kemuliaan, itu bukan masalah dunia, tapi dunia, barzah, dan akhirat. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menjadikan kemuliaan dunia ini pada fasilitasnya. Allah menjadikan kemuliaan dunia ini pada ketentraman hati. Allah tidak meletakkan fasilitas dunia ini pada harta. Allah tidak meletakkan kebahagiaan dunia ini pada jabatan. Allah tidak meletakkan kebahagiaan dunia ini pada wanita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan dunia ini pada fasilitas. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan dunia ini pada harta, kenapa kita tahu banyak orang-orang kaya yang frustasi lalu bunuh diri? Kalau Allah meletakkan kebahagiaan dunia ini pada jabatan, kenapa pernah turun, pernah muncul orang-orang yang lengser ke Prabun? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kebahagiaan ini pada fasilitas, betapa banyak orang itu yang bisa untuk beli makanan-makanan yang mewah, ternyata yang dicari malah sego lembut, sego jagung, ikan terasi. Kalau memang yang Allah jadikan kebahagiaan dunia ini pada wanita, kenapa laki-laki istrinya itu cantik jelita kayak bidadari malah cerai dan malah amburadul rumah tangganya? Kalau memang Allah menjadikan dunia ini, kebahagiaan dunia ini pada suami yang ganteng, meskipun ireng,
Kenapa Allah menjadikan wanita yang memiliki suami jenis itu malah gugat khulu? Dan itu cerita-cerita itu terpampang di hadapan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan dunia ini tatkala yang muncul adalah syukur, ridha dan qanaah. Syukur, ridha dan qanaah. Itu yang menjadikan kita itu ayem menghadapi alam dunia yang fana ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Jadilah kamu ridhalah kamu dengan pandumi Allah, pemberian dari Allah, maka engkau akan jadi orang yang paling kaya. Ikhwatin azanillahu yani wa yakum. Fahami masalah ini. Fahami, kebaikan itu ciri khasnya adalah tatkala kita merasa bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita al-fiqhu fid-din. Dan al-fiqhu fid-din itu al-ilmu bid-dini wal-amalu bih. Memahami agama dan mengamalkannya. Wa anhu, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulan, tatkala diceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang adanya dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun, salah satunya ahli ibadah kurang ilmu, yang satunya orang yang alim. Ahli ibadah di sini adalah abid tapi ghairu alim. Ahli ibadah, rajin ibadah tapi nggak alim, dan itu di zaman dulu banyak. Yani karena dulu di kalangan orang-orang Bani Israel itu ada ruhban, ahbar, waruhban. Ahbar itu tokoh-tokoh keilmuan, ruhban itu tokoh-tokoh ahli ibadah di kalangan orang-orang Bani Israel. Jadi kalau kita nyebut abid di sini adalah abid yang ghairu alim. Yang kedua adalah alim, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Perumpamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang abid itu kayak keutamaanku dibandingkan orang yang kedudukannya paling rendah di antara kalian, wahai para sahabatku. Dan itu jauh ya akhwan. Dalam riwayat yang lain, tapi fi sanadihi maqal, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Yani keutamaan orang alim dibandingkan orang yang tidak alim meski ahli ibadah adalah kayak keutamaan rembulan Lailatul Badri dibandingkan dengan keutamaan bintang kemintang. Apa maknanya? Keutamaan orang alim itu dirinya sendiri bersinar dan menyinari orang lain. Dirinya sendiri dalam kebaikan dan menjadi sebab kebaikan orang lain. Sedangkan seorang abid itu dirinya bersinar tapi tidak mampu menerangi orang lain. Lihatlah malam tatkala tidak ada rembulan, penuh dengan bintang gemintang, tapi dunia tetap gelap gulita. Tapi kalau malam itu purnama, bintangnya hilang sedikit, tapi dunia ini terang meskipun malam hari. Makanya beliau SAW mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Wa anhu, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilma, mencari ilmu itu statusnya ya akhwan tolab. Dalam riwayat yang lain, yaltamisu
iltimas, mencari ilmu. Ilmu itu dicari, ilmu itu diusahakan. Salaka bihi tariqan min turukil jannah. Maka Allah akan maka dia itu telah menempuh salah satu di antara jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi liridhallahi anhu. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada seorang penuntut ilmu syar'i karena Allah ridha kepadanya. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang alim akan dimintakan ampunan, yakni kepada dia oleh semua makhluk yang di langit dan semua makhluk yang di bumi. Hattal hitan, sampai pun ikan. Hut itu ikan yang di dasar lautan, ikan paus gitu ya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan ikan aja nggak apa-apa. Sampai pun ikan fi jawfil ma, yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ini. Dan sungguhnya keutamaan alim dibandingkan orang yang abid semacam keutamaan rembulan malam purnama 'ala sa'iril kawakib, atas semua yani bintang, yani ke bintang. Riwayat ini ya ikhwan, yang rajih adalah sahih, disahkan oleh para ulama, meskipun ada sebagian ahli ilmi yang mempermasalahkan. La yuzur ya ikhwan kalau ada sebagian ahli ilmi yang mempermasalahkannya, tapi riwayat itu sahih insyaallah. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warrathul ilma, tapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihallin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Cukuplah bagi kita keagungan, kemuliaan tatkala kita mendapatkan bagian dari apa yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mulia ini. Seandainya tidak ada kemuliaan bagi seorang talibul ilm kecuali hadis yang agung ini, maka cukuplah bagi kita ya ikhwah keagungan dan kemuliaan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini adapun penjabaran dari hadis ini oleh beliau kita baca pada pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Ini kertas kemarin. Apakah membaca Al-Quran ketika kajian termasuk tidak menghargai Ustadz? Ya akhil aziz barakallahu fikum. Para ulama kita menetapkan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling sesuai dengan kondisi. Dan para ulama kita menetapkan jika benturan antara ibadah muqayyad dengan ibadah mutlak, maka kedepankan ibadah muqayyad. Tatkala antum kajian, maka baca Quran ibadah, menyimak, mendengarkan ta'lim itu ibadah. Itu adalah ibadah. Dan ibadah yang terbaik saat itu adalah ibadah yang paling sesuai dengan kondisi, yaitu ta'lim. Karena antum sedang ta'lim. Yang kedua, ta'lim itu ibadah muqayyad, ada awalnya, ada akhirnya. Jadwalnya ba'da maghrib sampai isya, jadwalnya jam 7 sampai jam 8.20, ada jadwalnya. Sedangkan membaca Al-Quran itu ibadah mutlaqah, ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Maka kedepankan ibadah yang muqayyad
jika harus dibenturkan. Tapi untuk apa dibenturkan ya oleh khawaitin azanillahu wa yakum? Waktu yang Allah berikan amat sangat banyak. Dan tatkala kita sedang ta'lim, kemudian ada seorang santri yang membaca Al-Quran, itu sangat melukai perasaan gurunya. Karena dia merasa kalau ilmu yang dia sampaikan kurang penting bagi santri itu. Salah satu di antara adab talibul ilm ya akhil aziz barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau kamu berada di majelis, lalu ustadz antum menyampaikan satu masalah ilmiah yang antum sudah dengar itu 1000 kali, maka bersikaplah kayak Anda baru pertama kali mendengarnya. Sehingga serius, mencatat, menghargai, menghormati. Kehormatan kita, penghormatan Anda kepada ustadz antum, itulah nilai-nilai keberkahan akan turun. Karena rasa serak, rasa senang, rasa gembira, rasa yang dimuliakan yang dimiliki oleh seorang ustadz kepada santrinya itu akan melahirkan doa dari sang guru kepada muridnya. Dan doa-doa itulah yang akan melahirkan kebaikan. Antum jangan bayangkan ya akhwan, bahwasanya kemuliaan itu lahir dari kecerdasan. Wallahi ilmu warisan kenabian itu sama persis dengan kenabian. Kenabian itu istifa wajtiba. Kenabian itu murni pilihan Allah. Kita itu nggak pernah tahu kenapa kok Allah milih Ibrahim jadi Abul Anbiya. Kita itu nggak pernah tahu kenapa kok Allah milih Nuh jadi nabi. Kita itu nggak pernah tahu kenapa kok Allah milih Lut jadi nabi. Kita itu nggak pernah tahu kenapa kok Allah milih Musa dan Harun, bukan orang-orang yang lain. Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kenabian itu pilihan, maka yang mewarisi jalur kenabian itu pun pilihan. Maka yang harus kita persiapkan, siapkan diri kita untuk dipilih oleh Allah menjadi pewaris kenabian. Dan itu jalurnya salah satunya adalah menghormati semua jalur ilmiah yang kita miliki. Hormatilah ustadz antum, hormatilah ma'had tempat antum menuntut ilmu dari situ. Hormatilah para ulama-ulama kita, hormatilah kitab-kitab mereka, hormatilah sanad keilmuan kita. Yakinlah keberkahan akan muncul dari situ. Ustadz, saya dari kelas 3 MTS yang kelulusan terasa sangat dekat. Nah, ana bimbang dengan masa depan, ragu, nggak tahu arah. Mohon nasihatnya. Ini butuh majelis khusus. Kapan-kapan insya Allah. Khusus majelis kelas 3. Ma ra'yukum liman arada an yantakil, begini saja kan. Apa pendapat antum orang yang ingin pindah ke Lipia Jakarta untuk mengambil LC S1 di kuliah Lughah, padahal dia belum selesai dari Ma'had Ali huna. Khairin azanillahu yakum. Hidup itu pilihan. Kalau kita milih ini, harus tinggalkan yang itu. Milih itu, tinggalkan yang ini. Tatkala antum mau sarapan, sarapan antum itu pilihan.
Di hadapan antum ada soto, ada sate, ada pecel, ada gudeg. Kalau antum makan soto, kenyang. Setelah kenyang nggak bisa makan yang lain. Makan gudeg, kenyang. Setelah kenyang nggak bisa makan yang lain. Maka pilihlah arah dengan apa kita mengenyangkan perut kita. Hidup itu pilihan. Urip iku urup. Urup-urup ya. Kita tukar pakai apa hidup ini? Maka yang penting untuk ditetapkan adalah antum kalau sudah selesai tsanawi, sudah selesai takhassus, maka dasar-dasar ilmiah insya Allah sudah dimiliki. Langkah kedepannya adalah antum mau takhassus di ilmu apa? Antum mau mendalami ilmu apa? Sekolah tuh ya ikhwan bukan keren-kerenan. Lanjutkan sekolah itu enggak geradak geruduk, gerasa gerusu. Teman-teman ke sana geruduk ke sana. Saulan-saulan, 1 bulan 2 bulan bubaran. Ternyata enakan di sana. Pindah lagi geruduk ke sana. Antum hanya akan jadi kelompok geradak geruduk ya ikhwan. Hidup itu pilihan. Enggak penting ya ikhwan antum sekolah di mana. Yang penting itu adalah bagaimana Anda menentukan langkah dalam sekolah. Enggak penting antum itu sekolah di mana. Yang penting itu adalah bagaimana Anda menentukan langkah di dalam sekolah. Penjabaran kalimat an itu panjang sekali. Butuh waktu khusus untuk menjabarkannya. Ini bisa dijadikan status kalau mau. Story. Anda katakan ya akhil aziz barakallahu fikum. Kalau antum maunya itu takhassus di ilmu fikih misalkan, yang di benaknya itu seneng gitu kalau ada para ulama tengkar, khilaf maksudnya, seneng gitu. Qadarallah nilai tsanawi antum itu 87. Otomatis gak bisa masuk kuliah syariah. Otomatis gak bisa masuk kuliah syariah Libya. Daftar aja ketolak. Yang bisa itu masuk kuliah lughah. Kalau nggak salah begitu. Salah ya? Sekira-kira ngono lah, semua aku pati ngerti. Kapal. Tapi sebenarnya hati antum itu nggak srek untuk takhassus dalam ilmu bahasa. Antum itu kepinginnya fikih, usul fikih dan yang sekitarnya. Kalau di sini kok gak keren, gak duwe LC. Kalau ke Libya kok jurusane lugha. Kalau ke sana kok begitu. Ya akhi, kun kayisan wala takun kisan. Jadilah antum orang yang cerdas. Jangan cuma jadi kresek yang siap untuk madahi yang gak perlu diwadahi. Sekolah itu nggak keren-kerenan ya akhwan. Nggak penting antum itu lulusan LC kalau ternyata ilmu yang dipelajari itu nggak serak. Yang ditentukan awal itu adalah antum itu mau jadi apa. Tentukan arah dulu. Sekolah nomor 2, nomor 3. Tatkala antum itu mau menguasai fikih, maka jangan pernah mikir untuk lanjutkan ke fakultas, ke sekolah yang di situ nggak ada jurusan fikih. Yang di situ nggak ada jurusan fikih. Nanti 4 tahun akan buang-buang waktu ya. Belajar gak tenanan, gak serok, tapi yuk harus dipelajari gitu. Akhirnya gak serok.
ilmu itu mentah, nggak mateng, ilmu yang diinginkan juga mentah karena nggak dipelajari. Titiknya di situ, bukan masalah kuliah di mana. Kalau pertanyaan tadi, anak katakan dulu. Pertanyaan tadi anak katakan, kalau memang antum ingin untuk banting setir dan ingin untuk takhusus dalam ilmu lughah, anak dukung 150% pindahlah antum dari Mahat Ali Al-Furqan. Pindahlah ke Kulliyatul Lughah di Libya. Karena memang antum mau banting setir, mau takhusus di bidang ilmu bahasa. Tapi kalau enggak, hanya karena ben keren, ya akhi, ihdzar wahdhar. Hidup itu ada langkah yang harus ditempuh. Hidup itu ada langkah yang harus ditempuh. Anu ulangi ya akhwan, enggak penting antum itu kuliah di mana. Enggak terlalu penting antum itu sekolah di mana. Itu nomor sekian. Yang pertama kali adalah menentukan arah. Setelah memiliki dasar-dasar keilmuan, saya ini mau takhusus di bidang apa, mau mendalami ilmu apa, itu yang paling penting. Baru tentukan, oh saya ternyata kepingin belajar, seneng gitu nih dunia tafsir, seneng pol pokoknya tafsir. Nih fikih gak terlalu seneng, mereka hanya berselisih kok kita yang ngapalkan. Itu gaya gak seneng fikih hewan. Mereka hanya berselisih kok kita yang ngapalkan. Maka jangan cari fakultas sana ada jurusan tafsir nggak ada, nggak jadi. Fakultas sana ada jurusan tafsir nggak ada, nggak jadi. Fakultas sana ada jurusan tafsir nggak ada. Tapi kok ustadz gonok sing doktor, mek lucu-lucu, karo lulusan Srawo, LSLS, lulusan Srawo, gak ada yang LC, gak ada yang MA. La yahumukum ya kawan, la yahumukum itu semua. Karena ternyata tempat itulah di mana Anda bisa mengembangkan diri. Sering Anda bahasakan ya kawan, kalau Anda itu elang, jangan pernah masuk ke fakultas perenangan. Sepinter-pinternya Anda, kalau tercipta sebagai elang terus kuliah di fakultas perenangan, kalah karo wader. Tapi kalau Anda itu calon hiu, anak-anak hiu, jangan coba-coba ini kuliah di fakultas dirgantara, karena Anda akan kalah sama kutilang. Tapi tatkala Anda adalah anak-anak hiu, kemudian Anda kuliah di fakultas sungai, Anda akan jadi jawara-jawara laut dan air, meskipun kuliahnya di sungai. Kalau Anda itu anak-anak elang, lalu Anda sekolah di penerbangan, meskipun ustadz itu kutilang dan emprit, antum akan tetap jadi jago-jago dirgantara. Sadari di mana letak Allah melebihkan kita, disitulah kita letakkan diri kita, maka antum akan jadi ulama-ulama masa depan. Tapi kalau kita salah meletakkan diri, geradak geruduk, asal keren ya akhwan, tapi jadi ini krempeng, gak akan jadi ya akhwan. Titik ilmiah ini yang difahami, bukan sekedar masalah-masalah yang kadang-kadang itu hanya glamor ilmiah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.